Naya sudah terbiasa jadi anak baru, pindah-pindah sekolah karena tugas ayahnya yang selalu berpindah daerah membuatnya kehilangan rasa keterikatan. Namun, di suatu SMA langsung memberi kesan yang aneh. Hari pertama, saat masuk kelas 2 IPS 1, hal pertama yang menarik perhatiannya bukan teman-teman baru, melainkan bangku paling depan. Di tengah kosong, rapi, tapi suasananya ganjil. Naya langsung melangkah ke sana dan menarik kursinya. Tapi sebelum sempat duduk, seorang murid perempuan memanggilnya. Jangan duduk di situ." Dia menoleh, seorang gadis dengan rambut sebahu dan wajah cemas. "Kenapa, Pak? Kenapa?" Tanya Naya. "Dingin." "Kosong kan?" Ara terlihat ragu, ingin bicara, tapi menahan diri. Sebelum sempat ada jawaban, guru masuk. "Naya." "Ya," kata Bu Retno. Tatapannya langsung ke bangku yang Naya pilih. "Kamu mau duduk di situ?" "Iya." "Kenapa emang?" "Itu biasanya dibiarkan kosong. Tapi kalau kamu mau, ya silahkan." Naya duduk. Kepalanya tegak. Dia tidak suka dilarang tanpa alasan. Seluruh kelas memandangi dia dengan tatapan aneh campuran takut, kasihan, dan seperti menunggu sesuatu. Hari-hari pertama, gangguan dimulai. Hari pertama berjalan normal. Tapi malamnya Naya terbangun jam 2:34. Kamar gelap, tirai bergoyang pelan. Di meja belajarnya, buku catatan sekolah terbuka sendiri. Halaman tengah menunjukkan tulisan tangan yang bukan miliknya. "Jangan rebut tempatku." Ia pikir itu ulah kakaknya. Tapi kamarnya dikunci dan tangannya bergetar saat menyentuh tulisan. Itu karena tintanya masih basah. Hari kedua, ia mendengar bisikan samar saat guru menjelaskan. Bisikan dari bangku yang ia duduki. "Sakit, tolong aku." Naya menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi meja terasa dingin dan lembab. Hari ketiga, saat pelajaran kosong, ia mulai menggambar tanpa sadar. Saat sadar, kertasnya dipenuhi gambar wajah seorang gadis. Rambut panjang, mata kosong, mulut terkunci benang. Ara dan cerita tentang Vira. Setelah hampir seminggu diteror, Naya akhirnya mendatangi Ara di kantin. "Lo tahu siapa cewek itu kan?" Ara menarik napas panjang. "Namanya Vira. Dia dulu duduk di situ 2 tahun lalu. Dia hilang. Gak ada yang tahu kenapa. Terakhir dilihat habis dihina sama satu geng cewek, disiram air, dilempar buku. Dia gak terima, nangis, tapi gak ngelawan. Duduk di bangkunya sampai semua pulang. Besoknya bangkunya kosong, tapi ada bekas darah di kolong meja sama satu catatan. Ara membuka ponselnya, memperlihatkan foto kabur. Kertas lusuh bertuliskan, "Kalian semua akan duduk di sini, satu persatu, di malam puncak teror." Naya memutuskan menyelidiki kelas malam hari. Ia pura-pura tertinggal buku dan menyelinap masuk lewat jendela. Pukul 10 malam, sekolah gelap, kelas terkunci. Tapi jendela bangku Vira sedikit terbuka. Saat ia masuk, hawa dingin langsung menyergap. Bangku itu sudah terisi. Seorang gadis duduk membelakanginya. Seragam kotor, rambut panjang, acak-acakan. "Vira," bisik
Naya, gadis itu pelan menoleh. Wajahnya membusuk. Mata kosong. Darah menetes dari bibirnya. Lalu terdengar suara lain. Bukan dari gadis itu. Dari balik papan tulis. Kamu duduk di tempatku. Tiba-tiba tangan-tangan pucat keluar dari lantai, meraih kaki Naya. Ia menjerit, meronta, dan jatuh pingsan. Keesokan pagi, ia ditemukan penjaga sekolah. Tubuhnya kaku, kedinginan, dan tangan kirinya mencengkeram erat potongan seragam milik Vira yang hilang 2 tahun lalu. Guru dan siswa mencoba menutupi kejadian itu. Tapi sejak malam itu, bangku itu tak kosong lagi. Kadang saat pagi hari, kursinya basah dan tanah hitam muncul di ubin. Misteri belum usai. Naya dipindahkan ke sekolah lain setelah kejadian itu. Tapi beberapa bulan kemudian, seorang siswa baru pindahan duduk di bangku itu. Dan mereka menemukannya seminggu kemudian meninggal. Dengan posisi duduk tegak dan mata terbuka menghadap papan tulis. Di atas mejanya, sebuah catatan tertulis, "Sudah kubilang, ini tempatku."